Kisah Buddha Gautama saat pencapaian penerangan sempurna. Pangeran Siddhartha pada usia 29 tahun, beliau pergi meninggalkan istana dan pergi menuju hutan untuk mencari kebebasan dari usia tua, sakit, dan mati. Kemudian, pada saat Purnama Siddhi, di bulan Waisakha pertama, Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan mendapat gelar Sang Buddha. Minggu setelah penerangan sempurna, selama minggu pertama, Sang Buddha masih duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan Nibbana, yaitu keadaan terbebas sama sekali dari gangguan-gangguan batinia, sehingga batinnya tenang sekali dan penuh kedamaian. Sang Buddha merasakan Vimutti Sukha, kebahagiaan yang telah terbebas dari kemelekatan. Bagi seorang Buddha yang namanya milikku itu hanyalah ilusi. Semuanya hanyalah pinjaman sesaat yang setiap saat pasti akan dikembalikan. Selama minggu kedua, Sang Buddha berdiri beberapa kaki dari pohon Bodhi memandangnya terus-menerus dengan mata tidak berkedip selama 1 minggu sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pohon yang telah memberinya tempat untuk berteduh. Sewaktu berjuang, pencapaian tingkat Buddha, refleksi dari kata Nukatwadi, tahu pertama kasih sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantungan. Kita haruslah saling berterima kasih kepada siapapun juga. Selama minggu keempat, menciptakan Ratana Graha, Sang Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya. Di kamar permata itulah Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma, yaitu ajaran mengenai ilmu jiwa dan metafisika. Batin dan badan jasmaninya telah menjadi demikian bersih sehingga mengeluarkan sinar-sinar. Berwarna biru melambangkan bakti, kuning kebijaksanaan, dan merah cinta kasih, putih kesucian, dan jingga semangat, dan campuran kelima warna tersebut. Selama minggu kelima, menaklukkan putri-putri Mara, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala, Nigroda, pohon beringin tidak jauh dari pohon Bodhi. Disinilah 3 orang anak Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga, masih berusaha untuk mengganggunya. Mereka menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok dan menggiurkan, yang dengan berbagai macam tarian yang erotis penuh nafsu birahi, diiringi nyanyian yang merdu dan bisikan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha menutup matanya dan tidak mau melihat, sehingga akhirnya 3 orang dewi hawa nafsu meninggalkan Sang Buddha. Selama minggu ke-6, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Mencalinda. Karena waktu itu turun hujan yang lebat dan spontanitas, muncullah seekor ular kobra yang besar sekali dan melibatkan badannya 7 kali memutari badan Sang Buddha, dan kepalanya memayungi Sang Buddha supaya tidak sampai terkena air hujan. Waktu hujan berhenti, ular itu berubah bentuk menjadi seorang anak muda. Pada waktu itulah Sang Buddha mengucapkan kata-kata sebagai berikut: berbahagialah bagi mereka yang bisa merasa puas, berbahagialah bagi mereka yang dapat mendengar dan melihat kesunyataan, berbahagialah bagi mereka yang bersimpati kepada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Lenyapnya Sang Aku merupakan berkah yang tertinggi. Selama minggu ke-7, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Rajayatana. Pada hari ke-50, pagi hari setelah berpuasa selama 7 minggu,
Dua orang pedagang lewat di dekat tempat Sang Buddha sedang duduk. Mereka tapusa dan balika menghampiri Sang Buddha dan mempersembahkan makanan dari beras dan madu. Sang Buddha agak tertegun sejenak karena mangkuk yang beliau terima dari Sujata telah dihanyutkan di sungai Neranjara, dan sejak zaman dahulu tidak pernah seorang Buddha makanan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba 4 orang dewa dari 4 penjuru alam, Catu Maharaja yaitu Datarata sebelah timur Wirulaka, setelah selatan Wirupaka, barat dan Kueratara, datang membawa satu patah mangkuk yang dipersembahkan. Pemutaran roda dana. Setelah mencapai pencerahan sempurna, muncul dalam pikiran Sri Bagawa mengenai betapa dalamnya sungguh halusnya dhamma yang telah ditemukan. Ia mempertanyakan apakah manusia dapat memahaminya, namun setelah dengan welas asihnya, ia memindai seluruh dunia dengan menggunakan mata Budanya. Buddha Caku melihat bahwa ada manusia yang dapat memahami dhamma yang ditemukannya, maka Sri Bagawa memiliki niat kuat untuk menyebarkan dhamma. Kemudian ia berkata, "Apa ruta tesam amatasa dwara ye satawanto pemajutu sadang." Pintu menuju tiada kematian, nibbana, sekarang telah terbuka. Aku akan kubabarkan dhamma kepada semua makhluk agar mereka yang memiliki keyakinan dan pandangan yang baik bisa sama-sama memetik